warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Afia, mamaku mau bercerita dengarin ya. Halo, assalamualaikum. Ini saya Mama Hafia. Ini Hafia. Hari ini Mama mau bercerita. Dengerin ya teman-teman. Yuk kita mulai. Mbak Hafia itu tinggalnya di negara mana? Indonesia. Di Indonesia. Presidennya siapa? Jokowi. Sekarang Mama mau bercerita tentang Presiden Indonesia yang pertama. Ini gambarnya. Namanya Pak Soekarno atau biasa disebut dengan Bung Karno. Nah, nih tahu kan teman-teman? Mbak Fia tahu kan? Tahu. Iya, Bung Karno itu lahir di Surabaya. Gimana kalau bayi lahir bunyinya? Owe, owe. Iya, saat Bung Karno lahir, Indonesia itu sedang perang. Nah, kayak ini. Perang tapi kok belum menang karena senjatanya sangat sederhana. Senjatanya pakai apa ini? Pakai bambu runcing. Musuhnya Belanda itu pakai senjata modern, pakai pistol. Makanya Indonesia belum menang-menang. Nah, karena belum menang-menang ini, akhirnya Soekarno kecil ini sekolah sungguh-sungguh. Aku harus sekolah sungguh-sungguh biar Indonesia bisa lepas dari penjajah. Penjajah biar nggak ke Indonesia lagi. Nah, kenapa toh penjajah ke Indonesia? Indonesia itu punya kekayaan alam yang banyak, tapi rakyatnya nggak mau belajar. Makanya dijajah. Kekayaan alamnya diambil sama penjajah. Nah, Bung Karno kemudian saat sekolah di Surabaya, kemudian lanjut sekolah di Bandung. Saat sekolah di Bandung, Bung Karno dan teman-temannya seperti Cipto Mangunkusumo, kemudian Dr. Sutomo, kemudian Bung Hatta berjuang untuk membebaskan bangsa Indonesia dari penjajah Belanda. Nah, gimana perjuangannya? Perjuangannya lewat apa? Ya lewat sekolah. Makanya teman-teman, Mbak Afia juga harus rajin sekolah biar cita-citanya tercapai. Iya teman-teman. Oke, selanjutnya setelah Bung Karno dan teman-temannya berjuang, kemudian berhasil memproklamasikan kemerdekaan. Nah, ini perjuangan yang sebelumnya pakai ini tadi kalah, nggak menang-menang, kemudian berhasil karena Bung Karno dan teman-teman rajin belajar di sekolah. Nah, ini proklamasi. Jadi Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, kemudian Indonesia merdeka. Kayak kemarin kita upacara memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Ini salah satu jasa dari Bung Karno. Jasanya siapa Mbak Fia? Bung Karno. Bung Karno ini sangat sayang dan sangat patuh sama orang tuanya. Ini teman-teman juga harus gitu sama orang tuanya. Ya, kalau kemana-mana izin sama orang tua, salim dulu. Nah, ini gambarnya Bung Karno salim sama ibunya. Ini namanya Ibu Ida Ayu Nyoman Rai. Nah, ini gambarnya. Kalau teman-teman pergi ke stasiun Blitar, teman-teman bisa lihat gambar ini. Ini bukti Bung Karno sangat patuh pada orang tua. Oke?
Bung Karno setelah itu kemudian juga sayang sama anak-anak. Ini gambarnya ada. Nih, Bung Karno sayang sama anak-anak. Bung Karno pesan, anak-anak Indonesia harus sekolah sungguh-sungguh biar cita-citanya bisa tercapai. Mbak Afia cita-citanya mau jadi apa? Polwan. Polwan. Kalau cita-citanya jadi polwan berarti harus rajin apa? Rajin belajar. Rajin belajar. Nah, ini Bung Karno. Bung Karno berjuang di Indonesia. Kemudian di tahun 70-an Bung Karno meninggal. Oh, sedih ya. Bung Karno meninggal karena sakit. Terus Bung Karno dimakamkan di Blitar. Nah, ini ada foto makamnya. Ini makam Bung Karno. Nih. Nah, ini makamnya Bung Karno ya. Ini makamnya, samping kanan kirinya adalah makam bapak sama ibunya Bung Karno. Bapaknya Bung Karno namanya Bapak Sukemi. Kalau ibunya namanya Ibu Ida Ayu Nyoman Rai. Kemudian dibentuk seperti ini. Teman-teman yang rumahnya di Blitar bisa langsung ke sini kalau ingin melihat bagaimana makam proklamator kita, makam Presiden Indonesia yang pertama. Itu ya. Nah, ini. Ya. Kemudian Bung Karno. Nah, Bung Karno untuk mengabadikan jasanya di Blitar ini ada perpustakaan Bung Karno. Teman-teman yang hobinya membaca bisa pergi mengunjungi perpustakaan Bung Karno. Di perpustakaan Bung Karno ada banyak koleksi buku-buku yang bisa teman-teman baca, yang bisa memperkaya pengetahuan teman-teman. Di situ juga ada barang-barang koleksinya Bung Karno. Ini ada patungnya. Bung Karno sedang membaca. Ini menunjukkan teman-teman harus rajin membaca biar pengetahuannya semakin luas. Nah, di perpustakaan Bung Karno juga ada koleksi-koleksi Bung Karno, ada lukisan, ada barang-barang miliknya Bung Karno. Nah, itu sebagai wujud penghormatan bangsa Indonesia terhadap Presiden Indonesia yang pertama. Ya, terus jangan lupa teman-teman juga harus rajin belajar biar cita-citanya tercapai dan biar Indonesia tidak dijajah lagi. Karena kalau kita nggak belajar, kita jadi bodoh, Indonesia nanti bisa dijajah lagi. Begitu teman-teman. Oke, Mama mau tanya sama Mbak Afia. Tadi Mama cerita tentang siapa? Siapa yuk? Bung Karno. Bung Karno. Bung Karno itu Presiden Indonesia yang keberapa? Ke-1. Kalau biar cita-citanya tercapai, pesannya Pak Soekarno apa? Harus belajar. Iya, harus belajar dengan rajin. Teman-teman juga harus belajar dengan rajin ya. Oke, makasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.